Bagai secercah cahaya, bagai sebuah birawa, dikala alam gelap bumi gersang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Delta Suara Dwija TV, bertemu kembali dengan kami di channel kesayangan para guru seluruh Sidoarjo. Bersama saya Eka Novitandari. Hari ini kita akan mengulas topik yang menarik tentang bagaimana implementasi pembelajaran mendalam yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini. Tak kalah menariknya, kali ini kita mendatangkan narasumber yang kompeten sekali di bidang pembelajaran mendalam bersama fasilitator pembelajaran mendalam Bu Fitria Mulyasari, MPD. Selamat sore Bu Fitri. Sore Bu Eka. Sehat Bu Fitri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun hari ini agak sedikit mendung, tapi kalau sama Bu Fitri bawaannya cerah ini. Cerah ceria. Secerah pembelajaran mendalam yang sudah berjalan. Betul. Oke, Bu Fitri dan teman-teman, tentunya sudah tidak sabar ya dengan perkembangan implementasi pembelajaran mendalam yang ada di Sidoarjo. Mari kita mulai dulu bersama Bu Fitri. Bu Fitri, kita tuh di Sidoarjo sudah melaksanakan pembelajaran mendalam sudah berapa lama sih Bu Fitri? Pelaksanaan pembelajaran mendalam ya, kalau officially gitu ya, sebetulnya penerapannya kan dimulai dari awal tahun ajaran ini ya Bu Eka. Oh ya, Berarti betul. kurang lebih sudah 6 bulan lah kira-kira. Namun sebelum tahun ajaran ini, sebetulnya beberapa rekan guru itu sudah ada yang belajar secara mandiri Oh, tentang begitu. pembelajaran mendalam. Nah, kalau dari pemerintah gitu ya, sebetulnya kita mulainya adalah di tahun ajaran ini dengan adanya BIMTEK pembelajaran mendalam bagi sekolah-sekolah penerima BOS kinerja gitu ya, Iya. yang dari kementerian, kemudian juga tentunya ada dari beberapa MGMP, kemudian dari KKG yang juga melatih guru-gurunya secara mandiri gitu. Jadi banyak sekali ya pihak yang Betul. dilibatkan Iya. begitu. Kalau menurut Bu Fitri nih, sejauh ini secara umum dulu nih, penerapan pembelajaran mendalam yang sudah dilaksanakan di Sidoarjo ini bagaimana? Oke, kalau kita bicara Sidoarjo ya, tentunya Iya. kan luas ya, Iya. ada PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Tetapi mungkin sebagian sebagian kecil ya, mungkin kalau potretnya dari beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang kebetulan di Hari Guru kemarin ada lomba pembuatan video pembelajaran mendalam gitu ya. Itu ada banyak sekali. Kemudian refleksi-refleksi yang dilakukan oleh beberapa teman gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang sudah 100% itu belum juga. Tapi mengarah ke Mengarah ke sana 100%. dengan beberapa catatan Oh, penting begitu ya. tentunya. Ini nih yang bikin kita semakin tertarik. Ada beberapa catatan katanya. Apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan Oke. dalam pembelajaran mendalam ini? Iya, Idealnya begitu gitu idealnya kan? ya, secara idealnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru pasti sudah kenal rumus 8-3-3-4 gitu ya. Ada 8 dimensi profil lulusan, kemudian ada 3 prinsip, 3 pengalaman belajar, dan juga 4 kerangka pembelajaran mendalam. Nah, sejauh analisis saya dan teman-teman yang menjadi fasilitator pembelajaran mendalam ya, kalau kita lihat sebetulnya 8 dimensi profil lulusan itu kebanyakan teman-teman itu masih menganggapnya merupakan sesuatu yang harus ada gitu kan ya dalam pembelajaran. Tetapi sebetulnya 8 DPL itu bukan hanya harus ada. Ibaratnya kalau kita beli makanan gitu ya, itu bukan hanya sekedar garnish atau pelengkap. Oh, oke. Tetapi 8 DPL itu adalah sesuatu yang harus kita capai sembari kita mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kebanyakan teman-teman itu masih mencantumkan DPL itu
lebih dari satu. Oke, nggak apa-apa lebih dari satu. Oke. Tetapi kata kuncinya, jika memang menuliskan beberapa DPL dalam perencanaan pembelajaran, maka itu harus betul-betul terlihat. Progresnya kelihatan, Selama bisa proses pembelajaran. betul, bisa Oke. terukur, dan langkah-langkah pembelajaran itu memang dapat dipastikan selain mencapai tujuan juga akan mencapai DPL tersebut. Nah, Baik. masalahnya gitu ya, masalahnya Masalah yang lagi, terjadi. masalah yang terjadi Ya. kenyataannya banyak teman-teman guru itu yang mencantumkan banyak DPL, Oke. tetapi tidak tergambar dalam langkah pembelajarannya dan juga tidak bisa terukur di akhir kegiatan pembelajaran. Begitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang dicantumkan banyak-banyak tapi muspro. Nah, betul, Sia-sia betul, begitu ya. betul, betul. Oke. Jadi nyantumin tuh sebetulnya satu nggak apa-apa. Satu sudah Katakanlah cukup. DPL itu kan kita pilih ya benar-benar untuk mengembangkan karakter murid. Nah, misalnya anak kelas 1 SD yang notabene baru transisi dari PAUD ke SD gitu ya. Betul. Guru bisa melihat sebetulnya karakter apa sih yang harus dikembangkan untuk murid-muridnya. Jadi balik lagi nih kebutuhan muridnya gitu ya. Oke. Misalnya kemandirian. Baik. Jadi mau pelajaran bahasa Indonesia, mau IPA, mau PJOK, cuman Memunculkan. ngambil DPL kemandirian pun itu nggak apa-apa. Mm. Jadi nggak harus setiap ganti topik DPL-nya Ganti. ganti gitu kan, itu malah ngambil banyak tapi akhirnya nggak ada yang terwujud gitu kan. Lebih baik kita boleh ngambil satu tapi itu dipastikan berkelanjutan. Iya, baik. Nah, kayak Itu gitu. dari dimensi profil Betul, lulusannya. masih dari Kalau dimensi profil masih lulusan. dari DPL-nya ya. Oke. Bagaimana dengan yang prinsip ini? Oke, kalau prinsip PM itu kan ada 3 ya. Betul. Ada berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Nah, yang patut menjadi perhatian itu adalah pada bagian menggembirakan. Menggembirakan. Betul. Kebanyakan kalau teman-teman memaknainya tuh menggembirakan tuh pembelajaran seperti apa sih? Pembelajaran yang memfokuskan siswa. Jadi ketika belajar seneng aja Oke. bawaannya. Menggembirakan tuh berarti kan senang. Indikatornya seneng. apa? Siswanya senyum-senyum, Tepuk-tepuk, ketawa, nyanyi-nyanyi Jadi gitu. ketika teman-teman itu membuat video pembelajaran, menganggap bahwa kalau dalam pembelajaran itu ada game, kemudian ada Ice breaking. nyanyi-nyanyi, ice breaking, itu sudah menggembirakan. Padahal dalam prinsip PM, menggembirakan itu adalah memfasilitasi gitu ya, sesuatu yang memang menjadi keinginan siswa. Ibaratnya Bu Eka nih, diajak pergi sama suami misalnya. Kita mau pergi jalan-jalan nih. Bu Eka lebih suka mana? Ayo ikut aku pergi ke pasar burung misalnya, atau diberi kebebasan. Mau pergi kemana, Mah? Nah, mana yang lebih disukai? Gitu. Kira-kira. Mau pergi kemana dong? Nah, betul. Pembelajaran yang menggembirakan itu adalah yang memberikan pilihan kepada siswa, sehingga mereka itu bisa memilih sesuatu yang memang betul-betul mereka sukai. Bukan yang disukai oleh guru. Betul. Jadi menggembirakan itu tidak hanya ice breaking, tetapi juga memberi ruang untuk siswa berkembang sesuai dengan keinginannya. Sederhana ketika seorang guru itu membahas tentang teks deskripsi misalnya. Tentunya guru kan tahu ya, ada murid itu yang suka banget sama sepak bola. Betul. Ada anak perempuan yang mungkin suka main boneka. Maka guru bisa menyajikan beragam bentuk teks deskripsi untuk dipilih oleh siswa sesuai dengan yang mereka sukai. Itu menggembirakan juga ada di situ. Jadi kalau siswanya suka sepak bola ini dideskripsikan, misalnya pemain bola favorit dia, Betul, gitu ya. betul. Oke, ini juga secara tidak langsung memperbaiki juga mindset saya. Kalau tadi sudah DPL-nya, sudah prinsipnya. Nah, yang terakhir nih Bu Fitri. Oke, baik. Yang bukan terakhir sih sebetulnya. 3 pengalaman belajar. 3 gitu pengalaman ya. belajarnya. Pengalaman belajar mendalam itu kan ada memahami, kemudian mengaplikasi, dan juga merefleksi. Kalau teman-teman guru semuanya lihat, itu di pembelajaran mendalam konsepnya itu kan ada lingkaran-lingkaran yang berlapis-lapis, betul. Di dalam ada DPL, kemudian di bagian luar DPL itu ada prinsip, di luarnya lagi ada pengalaman belajar. Dari lingkaran-lingkaran itu sebetulnya pada bagian pengalaman belajar itu cukup berbeda dengan yang lain, Bu Eka. Apa nih yang membedakan? Oke, jadi kalau coba nanti teman-teman bisa searching gitu ya. Ada tanda panah sebetulnya. Tanda panah yang sebetulnya sederhana dan mungkin kadang tidak menjadi perhatian kita ya. Gitu. Nah, tanda panah itu menunjukkan bahwa pengalaman belajar itu seperti siklus yang berulang. Dan tidak ada ketentuan starting point-nya di mana. Jadi belajar itu sebetulnya tidak harus selalu dimulai dari memahami.
Dari mana saja Nah, bisa? betul. Jadi kebanyakan Oh. kalau saya lihat gitu ya di Mhm. perkembangan saat ini tuh teman-teman memang dengan adanya IFP, dengan Mhm. adanya pemanfaatan digital, banyak Betul, sekali Bapak Ibu guru itu yang senang banget menggunakan media berupa video pembelajaran betul. atau juga animasi-animasi gitu ya. Nah, Iya. jadi muridnya diajak nonton video, kemudian Mhm. mereka sampai apa namanya ada konsep yang didapat dari video. Itu Betul. kan memahami memang, Mhm. tetapi boleh jadi belajar itu dimulai dari mengaplikasi. Oh, begitu. Gimana ini kalau kita mulai dari aplikasi Oke, nih, aplikasi ya, gambarannya nih? gambaran contoh Iya. ya. Jadi ketika guru masuk kelas pertama tuh nggak harus anak-anak diajak membaca atau menonton video. Mmm. Misalnya, kelas 4 itu ada materi tentang perubahan wujud benda, betul Mhm ya? Nah, mhm. pada saat mereka belajar tentang perubahan wujud benda, tentu siswa itu sudah punya pemahaman awal atau konsep awal ada benda cair, ada benda Padat, padat, ada benda gas, gas. Betul begitu betul. ya? Nah, Iya. ketika guru masuk kelas, kemudian siswa diajak untuk persepsi, menentukan Mhm. pertanyaan mendasar misalnya, Mhm mhm. kemudian guru langsung bagi LKPD nih. Oh, langsung dibagikan? Tanpa Betul. ada stimulus Nah, awal apapun oke. gitu? Oke. LKPD itu Heeh. sebetulnya stimulus. Ketika siswa Oh. mengikuti langkah-langkah misalnya, ada es batu yang disiapkan, ayo kita Mhm. keluar ruangan, panaskan es batu, apa yang terjadi gitu kan ya. Dia Oh. akan melihat, oh es batu ini adalah benda padat. Konsep yang dia punya Mhm pertama adalah mhm tentang benda mhm. padat. Ternyata setelah beberapa waktu dipanaskan, es Mhm batu ini ternyata kok berubah menjadi air. mhm. Lama waktunya berapa lama? Mereka akan mencatat. Nah, itu adalah Oh, salah satu oke. bentuk pembelajaran yang dimulai dari merefleksi, menghubungkan beberapa konsep yang sudah Mhm. mereka punya Punya. sebelumnya Mhm. tentang wujud benda, mereka langsung mengaplikasikannya nih. Setelah Mmm. itu baru mereka akan menyimpulkan apa yang mereka Mmm. dapat. Nah, baru setelah itu anak-anak presentasi, tidak harus gurunya yang memberi penguatan, diputarlah video. Setelah video diputer, Oh, muridnya diajak untuk oke. menyimpulkan, membandingkan, compare gitu ya, apa yang Iya, mereka dapat dari video sama proses prosesnya mereka pekerjaan dengan LKPD. konsep dalam video. Kemudian Oh. mereka akan membuat kesimpulan bersama. Coba Mmm. dibayangkan nih bedanya, Oke oke. kalau anak-anak nonton video dulu, Mhm. LKPD itu seolah hanya untuk menguatkan konsep gitu kan. Tapi Betul. kalau kita balik, LKPD-nya dulu dikerjakan, mereka melakukan penyelidikan secara terstruktur, baru Mhm. mereka nonton video. Mhm Maka mhm. sebetulnya langkah-langkah discovery learning atau mungkin Inquiry? teman-teman inquiry Mhm. atau yang biasanya pakai problem based, project based Mhm. itu lebih dapat di situ Oh, sebetulnya. begitu ya. Berarti settingan LKPD atau, Hmm. itu kita buat sendiri, Ah, gurunya yang ya bisa nyeting. harus dong, harus Nah, kalau itu PR ini ya, implement. untuk Heeh, penerapan pembelajaran mendalam. iya. Apalagi nih Bu Fitri, yang perlu Mhm. diperhatikan ketika pembelajaran mendalam Pembelajaran ini? mendalam, khususnya di bagian pengalaman belajar ya Bu. Mhm. Jadi itu tadi kita masih baru bahas tentang mengaplikasi ya. Jadi Iya. belajar itu tidak harus mulai dari memahami. Mhm. Tapi memang ada kegiatan belajar itu yang harus dari memahami. Misalnya nih, Mhm. guru olahraga mengajarkan tentang materi lompat jauh. Nah, ketika Mhm. anak-anak itu belum punya pengalaman sama sekali Iya. melakukan lompat jauh, bagaimana tolakan yang benar, Mhm. lompatan yang tepat, Mhm. pendaratan yang baik, maka itu akan bahaya kalau langsung dari mengaplikasi. Oh, iya. Maka harus dimulai dari Memahami betul, dulu. dari memahami. Gurunya Iya, mencontohkan gitu ada ya, atau contohnya dulu. nonton video. Heeh. Nah, kemudian puncak dari pembelajaran mendalam itu sebetulnya adalah merefleksi, Bu Eka. Mmm. Refleksi itu Kenapa nih dibilang itu mhm, puncaknya, Bu Fitri? puncaknya ya, kenapa? Karena harapannya dengan pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna atau Dan kontekstual itu menggembirakan? dan menggembirakan, kemudian ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, harapannya anak-anak itu bisa muncul self regulation. Dia bisa Mmm. meregulasi dirinya. Jadi belajar itu benar-benar dari motivasi intrinsik, bukan Mmm. sekedar motivasi eksternal Iya, atau ekstrinsik bukan karena gitu. tugas dari gurunya, Betul, bukan dan karena itu arahan gurunya. benar-benar nggak mudah sebetulnya gitu kan. Oh, begitu. Jadi perlu pembiasaan yang harus Mhm. dilakukan guru. Kebanyakan kalau saya lihat nih, teman-teman tuh refleksi itu masih sama seperti zaman saya SD dulu. Apa Mereka pernah tuh? nggak sih gurunya bilang, "Hari ini kita sudah belajar tentang apa?" Gitu kan. Begitu nggak sih Bapak Ibu? Iya. Kemudian, "Perasaanmu hari ini bagaimana?" Oh, iya, "Senang," gitu. iya. Muridnya mau jawab apa? Gurunya udah bilang senang Heeh, gitu ya. senang. Mau bilang nggak senang juga takut Iya, gitu. sudah harus senang gitu. Udah Iya, dikasih ini apa kunci heeh. jawabannya dulu Idealnya kan. harusnya seperti apa nih Ya, kalau dari jadi situ? kalau refleksi itu, refleksi yang diharapkan pada pembelajaran mendalam adalah semua siswa terlibat.
terlibat dalam kegiatan refleksi, dan refleksi itu harus benar-benar berkesadaran. Artinya ketika misalnya Bapak Ibu, oke lah Bapak Ibu menanyakan kepada murid tentang pengalaman belajar mereka hari ini. Tapi pastikan sebelum menanyakan, kelas itu benar-benar kondusif. Semuanya tenang, jadi bisa menggunakan teknik stop. Katakanlah berhenti, mari 10 detik kita ambil Iya, nafas, ambil duduk dengan nafas, tegak gitu ya. Pejamkan mata. Tidur. Jadi refleksi itu bukan sesuatu yang kayak apa ya, pokoknya ada gitu. Tapi puncaknya sebenarnya di situ, supaya anak-anak itu bisa muncul motivasi dirinya. Dan semuanya harus terlibat. Jadi nggak boleh yang jawab hanya si A, si B, si C. Random sampling ya. Jadi Iya. cara sederhananya mungkin misalnya nih, anak-anak dari 1 sampai 10. Hari ini kalian sudah merasa ada di angka berapa? Pejamkan mata, angkat jari kalian. Hari ini kalian sudah merasa di angka berapa? Dalam hitungan 3. 1, 2, 3 misalnya ada yang Angkat 7, tangan, ada yang 8. Nah, ketika anak-anak mengangkat tangan, Bapak Ibu gurunya bisa nih, lihat kan? Nah, si A, kenapa kamu merasa sudah di angka 10? Kenapa kamu merasa di angka 3? Ditanyakan Nah, background-nya memilih skala itu gitu. Tapi kita sudah beri kesempatan nih semuanya untuk menyadari hari ini mereka sudah merasa di angka berapa dan kenapa. Itu cara sederhana yang kita bisa lakukan secara klasikal. Atau lebih dalam lagi sebetulnya kita bisa nih bikin jurnal refleksi harian. Kayak Bapak Ibu guru kan dulu sebetulnya kita pernah ada jurnal guru. Nah, kita bisa kasih nih branding misalnya buku harian refleksiku gitu ya. Jadi anak-anak itu sesederhana kalau kelas 1 misalnya mereka menggambar emosinya hari ini di dalam buku jurnal itu ada tanggalnya. Karena masih gitu belum ya. maksimal penulisan atau vocabulary-nya nanti ya. akan bisa meningkat seiring ini ya peningkatan kompetensi murid di kelas yang lebih besar. Pertanyaan refleksinya bisa lebih kompleks, misalnya perasaanmu hari ini bagaimana, cara belajar yang menurut kamu cocok untuk dirimu misalnya. Dan itu ketika semua siswa punya rekam jejak gitu ya, selama 1 bulan aja mereka baca, oh ternyata refleksi hariannya dia itu ada peningkatan nggak? Dan itu akan bisa menjadi sebuah laporan bagi orang tua siswa ya Bapak Ibu. Jadi Dan real time laporan. Betul. Itu juga akan jadi bahan refleksi untuk guru Bu Eka. Jadi gitu. Jadi direview kembali setelah dalam jangka waktu tertentu kita bisa saling sharing atau dibuka lagi tuh jurnalnya. Anak-anak juga bisa mengetahui saya ternyata berubah ya begitu. Saya ternyata ada perkembangan ya begitu. Coba bayangkan kalau itu rutin kita lakukan, pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Kalau memang mungkin di minggu-minggu pertama penerapan itu anak-anak bisa aja sih nulisnya itu asal-asalan karena mereka pengen cepat pulang. Salah satu kerangka PM itu kan ada kemitraan. Bayangkan kalau kita punya kemitraan yang baik dengan orang tua, kemudian di WA grup aja disampaikan, silakan Bapak Ibu bisa membaca jurnal refleksi siswanya, anaknya gitu ya. Orang tuanya kan pasti akan tanya, kenapa jurnal refleksimu hanya ini tulisannya gitu. Itu supaya cepat pulang gitu. Gitu. Hari ini sangat senang begitu saja ya. Kok gini aja gitu. Itu dari segi pengalaman belajar mereka. Iya, gimana nih kalau di pengalaman belajar? Itu tadi pengalaman belajar. Oh, gitu. Yang terakhir itu adalah kerangka. Apa nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Jadi sebetulnya ada hal-hal penting yang patut kita perhatikan juga Bapak Ibu. Dalam kerangka pembelajaran mendalam itu kan ada 4. Ada praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian kemitraan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Kalau bicara tentang pemanfaatan digital, saya yakin guru di Sidoarjo itu kecil gitu kan. Apalagi sekarang punya IFP atau PID itu ya, papan interaktif digital. Kalau bicara tentang kemitraan Bu Eka, masih banyak yang menganggap bahwa ketika kita melakukan pembelajaran dengan murid di sekolah, di kelas gitu ya, itu sudah merupakan kemitraan. Nah, padahal harusnya gitu ya. Yang namanya kemitraan itu kan bermitra dengan orang di luar kelas kita gitu. Jadi kalau kita di dalam kelas dengan murid, ya sebetulnya itu adalah komponen yang ada dalam pembelajaran. Betul, dalam pembelajaran. Jadi kalau menuliskan kemitraan itu harus jelas nih, misalnya bermitra dengan guru PAI karena kita sedang membahas PKN tentang nilai sila Pancasila, sila pertama ketuhanan. Nah, kalau kita menuliskan bermitra dengan guru PAI, maka
secara langsung guru PAI itu harus betul-betul terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mau dia jadi narasumber Oh, atau diundang ke nah, kelas begitu ya? atau kita ngasih tugas nih anak-anak untuk wawancara kepada guru PAI, itu baru Oke, bisa disebut kementerian. kemitraan. Betul-betul terlibat. Jadi nggak boleh hanya menuliskan karena ini materinya terkait dengan agama, lalu menuliskan guru PAI, tapi guru PAI-nya nggak terlibat, itu nggak boleh. Atau kemitraan itu sebetulnya bisa juga dengan siswa gitu ya. Misal nih, saya guru Kelas. bahasa Jawa gitu ya, Heeh. ngajar bahasa Jawa. Kemudian kemarin kan ada festival tunas bahasa ibu. Ada murid yang mungkin jadi juara pada saat lomba geguritan atau mungkin lomba pidato gitu ya, Kita seseorang. tarik jadi mitra itu. Betul. Nah, kita hadirkan kakak kelas 5 misalnya ya, masuk ke kelas 4 untuk belajar di kelas kita, mencontohkan bagaimana membaca geguritan yang baik. Itu baru kemitraan. Dengan siswa boleh, tetapi siswa itu dari sumber lain, kelas lain, betul, bukan yang dari luar proses kelas kita. gitu. Nah, Iya, di iya, luar iya. proses pembelajaran Betul, kita, itu betul. baru bisa disebut dengan kemitraan gitu. Kalau mungkin di jenjang atas, mungkin ada teman atau kakak kelas yang juara lomba robotika gitu, Nah, bisa betul. kita undang ke kelas Heeh. kita begitu. Itu tadi kalau SD ya Bu Fitri ya. Bu Fitri, dari beberapa komponen pembelajaran mendalam yang sudah tadi disebutkan dan dijelaskan, dampak ketika komponen-komponen tersebut tidak terimplementasi dengan baik ini, gitu ya. dampaknya apa ini? Dampaknya adalah yang namanya deep learning itu kan arahnya adalah pembelajaran mendalam. Betul. Yang anak-anak itu betul-betul punya pengalaman belajar yang nggak hanya surface atau di permukaan. Tapi kalau kita ternyata kurang tepat gitu ya, belum tepat dalam mengimplementasikan apa yang sudah seharusnya digariskan dalam pembelajaran mendalam itu, tentunya kita akan balik lagi nih, pembelajaran nggak mendalam, baru surface learning. Nah ini ada satu juga nih Bu Eka, seperti contohnya adalah pendekatan pembelajaran nih. Tadi ada satu yang kelewat nih, di kerangka pembelajaran itu kan ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu salah satunya adalah model pembelajaran. Kalau kita tahu nih, di pembelajaran mendalam tuh harapannya kan modelnya adalah berbasis masalah gitu ya. Project. Betul. Jadi problem based learning, project based learning, discovery, inquiry itu menjadi pilihan yang sangat disukai oleh Bapak Ibu guru. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, apalagi terkait dengan project based learning gitu ya Bapak Ibu. Project based learning itu kan pembelajaran berbasis proyek yang di akhirnya itu ada produk. Betul gitu ya. Iya, Project ada itu, hasil, ada produk begitu. betul. Jadi sejauh ini sejauh ini jadi produk itu adalah sebuah solusi gitu ya dari permasalahan yang oleh anak-anak itu dicoba untuk dipecahkan, mencari diselesaikan penyelesaiannya gitu. itu berupa produk. Kalau itu project based learning. Learning. Cuman beberapa Bapak Ibu guru itu masih menganggap pokoknya yang menghasilkan produk itu adalah project based learning. Nah, harusnya ya benar menghasilkan produk, tetapi produk yang bagaimana dulu nih gitu. Produknya bagaimana? Kalau satu kelas gitu ya, gurunya nyiapin LKPD. Kemudian kita bicaranya misalnya tentang siklus hidup makhluk hidup. Satu kelas diajak untuk membuat diorama siklus hidup makhluk hidup misalnya. Satu kelas sama nih. Produknya sama, semuanya sama, bikin diorama makhluk hidup dengan langkah-langkah, dengan bahan yang sudah ditentukan oleh gurunya. Disclaimer-nya adalah ketika nonton video, kemudian anak-anak bisa menentukan pertanyaan mendasar. Mereka mengikuti langkah-langkah di LKPD sampai jadi itu barangnya diorama gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ada langkah yang tertinggal di situ sebetulnya. Apa itu? Apa langkah yang tertinggal? Apa itu? Penyelidikan itu adalah guru bisa menyajikan berbagai sumber belajar, kemudian siswa memilih. Dan solusi setiap siswa itu tentunya akan beragam jika mereka diberi keleluasaan. Ibaratnya nih, saya lapar nih belum makan siang, Bu Eka belum makan siang gitu ya. Saya bisa menyelesaikan masalah lapar saya dengan cara pesan makanan lewat aplikasi hijau misalnya. Bu Eka juga bisa. Saya pilih masak lebih hemat. Betul, misalnya. Nah, itu kan penyelidikan yang kita lakukan. Masalah kita sama-sama lapar, beda solusi. Betul. Berarti beda produk. Beda produk. Nah, kalau memang itu benar-benar
project based learning yang terfasilitasi dengan menggembirakan, memberikan ruang untuk siswa memilih apa yang mereka sukai, maka sebetulnya produk yang dihasilkan di kelas itu tentunya akan beragam satu dengan yang Dengan satu lainnya. masalah yang Dengan sama. satu masalah Berangkat yang dari sama. hal yang sama begitu ya. Jadi perlu diperhatikan nih, pembelajaran yang menghasilkan produk itu apakah the real project based learning ataukah hanya sekedar prakarya gitu ya. Oh iya. Itu perlu diperhatikan Betul, juga. betul, Jadi betul. apa ya, pemahaman Bapak Ibu guru terkait dengan model pembelajaran itu memang perlu dikembangkan lagi. Kalau dari pengalaman Ibu Fitri nih, selama ini dari skala, sekarang kita jadi refleksi ini ya, dari skala 1 sampai 10, penerapan pembelajaran mendalam ini apakah sudah sesuai dengan konsep project based learning yang tadi disampaikan atau problem based learning yang tadi disampaikan begitu? Dari skala 1 sampai 10 bagaimana nih? Kalau saya nggak bisa mengeneralisasikan ya Iya. satu Kabupaten Sidoarjo, tapi mungkin saya bisa memotret dari beberapa video pembelajaran yang sudah saya periksa gitu ya ketika kemarin ada lomba dan sebagainya. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin masih di 7 kali ya Oh Bu Eka begitu ya. ya. Masih sangat perlu gitu. Kalau terjadi hal semacam ini, dan ini kan sepertinya karena dari samplingnya video pembelajaran yang sudah dievaluasi oleh beliau, apa yang harus kita lakukan untuk Oke. mengembalikan ini? Karena sudah terlanjur ini, Agar benar-benar balik terlanjur lagi. tersesat ini sepertinya. Bukan tersesat. Oh, bukan tersesat ya. Cuman emang kayak tadi pengalaman belajar mendalam kan ada 3. Iya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dan ini tidak hanya berlaku untuk murid sebetulnya. Oke. Jadi gurunya juga harus melakukan 3 kerangka ini. Dasar dari deep learning itu sebetulnya kan ada growth mindset ya, yang membantu kita dari zona nyaman, surface learning menuju ke deep learning. Dan maka satu yang harus kita lakukan itu adalah refleksi Bu Eka. Jadi kita memahami konsep tentang pembelajaran mendalam, bisa dari BIMTEK, bisa dari sosmed, atau mungkin dari belajar sendiri. Lalu kita mengaplikasikan di kelas kita gitu. Tentunya kita juga butuh refleksi. Apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu sudah betul-betul mengimplementasikan the real deep learning. Nah, orang refleksi itu kan kadang butuh alat bantu ya, butuh cermin gitu ya tentunya. Betul. Nah, bercermin itu supaya lebih ini ya, mungkin lebih bisa dilihat perbedaannya. Kadang kalau kita sendiri kayaknya saya udah cantik nih. Iya. Nah, kita bisa nih minta bantuan teman-teman lain. Jadi kenapa di pelatihan pembelajaran mendalam itu ada konsep open class gitu ya. Open class itu seorang guru mengajar, kemudian guru-guru lain yang dalam satu lingkup pelatihan itu melihat, saling memberikan masukan dan menyusun perbaikan. Harapannya implementasi deep learning di sekolah-sekolah itu juga menerapkan kegiatan serupa. Itu namanya inquiry kolaboratif Bu Eka. Oh, di situ. Nah, betul. Jadi inquiry kolaboratif itu dapat dilakukan oleh komunitas sekolah. Misalnya sekolahnya Bu Eka ada KKG Mini ya. Kalau dulu namanya KKG Mini, sekarang namanya Kombel gitu ya. Komunitas belajar. Komunitas belajar. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng nih. Siapa yang ada waktu luang bisa lihat temennya ngajar, atau mungkin mumpung kita lagi di akhir semester ya Bapak Ibu menyambut awal semester 2 gitu ya, kita bisa nih peer teaching gitu ya bareng-bareng gitu ya dengan teman-teman, saling lihat nih. betul. Jadi refleksi itu nanti kita bisa merefleksi. Dan memang kalau kita bicara guru zaman now gitu ya, ya memang harus effortnya lebih daripada mungkin pada saat kita beberapa tahun ke belakang gitu. Supaya apa? Supaya memang tujuan deep learning yang sudah sangat baik ini betul-betul bisa tercapai. Jangan sampai kita disclaimernya, saya sudah menerapkan pembelajaran mendalam gitu. Nyatanya tapi ternyata masih dangkal begitu. Gitu. Jadi refleksi bareng, belajar bareng. Lihat nih apa yang ada di platform rumah pendidikan misalnya. Ada contoh-contoh praktik baik yang memang kita bisa kaji bersama. Dijadikan referensi begitu ya. Betul, karena kalau ada di situ itu kan sudah tervalidasi ya oleh timnya. Oh gitu, iya ya. Jadi sudah di-verify oleh Kemdikbud itu, malah paten dijamin begitu. Bu Fitri,
tadi berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan sedikit nih ya, selain siswanya yang harus deep learning, Hmm, gurunya juga deep learning that's gitu ya. right. Bener, pakai banget itu. Bener banget banget. Terus Ya. nih, kalau memang gurunya harus deep learning, Hmm. kita sudah bisa memanfaatkan berbagai platform yang disediakan oleh Kemendikbud sekarang ya. Kemendikdasman, betul. Oke, bagaimana cara mengajak begitu ya, Hmm. yang mau bercermin itu kan nggak banyak, kemudian nggak tahu juga apakah saya masih perlu bercermin atau tidak ini. Saya merasa saya cantik gitu. Ya, bagaimana ini tipsnya? Sebetulnya itu kan balik lagi dari kesadaran diri ya. Tapi kalau Hmm. kita bicara dalam ekosistem sekolah, Hmm. itu ada satu orang yang memegang peranan penting gitu Ah, ya, ini Bapak nih, Ibu ya. kena Nah, ini. yang Ayo memegang siap-siap peranan kena. penting. Jadi ekosistem sekolah itu kan memang kita bangun bersama. Iya. Tetapi pemegang kendali utama dalam pengambilan kebijakan di sekolah itu adalah kepala sekolah gitu ya Bapak Aha. Ibu. Halo kepala sekolah, saya juga kepala sekolah nih sama. Artinya memang saya sangat yakin gitu ya, ketika Bapak Ibu kepala sekolah itu mengajak teman-teman secara rutin untuk melakukan refleksi, maka kadang memang sesuatu itu perlu dipaksa untuk terbiasa ya, kadang ada yang Oke, seperti itu gitu ya. Tetapi betul. ketika memang itu sudah dibiasakan gitu ya, Mhm. sudah dilakukan secara rutin, maka itu akan menjadi sebuah budaya sekolah. Saya sangat Oh, yakin itu, karena eh. saya pun juga merasakan ya sebagai seorang pemimpin pembelajaran gitu ya, bilangnya Iya. pemimpin pembelajaran. Jadi bagi saya refleksi itu hal yang penting Bu Eka. Itu Mhm. kalau kita mau merutinkan, sebetulnya kan Hari Belajar Guru yang sudah Oh ya, dicanangkan betul. oleh Kemendikdasmen itu kan masih berlaku ya Iya. sampai sekarang. Nah, ketika itu rutin dilakukan, kemudian apa namanya membiasakan untuk refleksi. Mhm. Kalau Dijadikan tempat untuk nah, refleksi begitu. betul, itu nanti akan apa ya, teman-teman sebetulnya akan bisa terbiasa di sana. Kalau menurut saya Oke. sih gitu. Oke, kena tembak nih Bapak Ibu kepala sekolah, pemimpin pembelajaran yang ada di luar sana. Baik, menarik sekali ya topik kita hari ini dan tidak terasa kita sampai pada penghujung waktu. Sebelum kita closing untuk sesi pada Hmm. sore ini, silakan Bu Fitri berikan closing statement untuk rekan-rekan di luar sana. Iya, jadi guru itu yang penting harus tetap belajar gitu ya, Mhm. Bapak Ibu guru. Jadi jangan pernah merasa apa yang sudah kita lakukan itu terbaik. Terbaik itu mungkin ketika kita ada di dalam kelas kita. Tapi coba Hmm. kita buka wawasan kita, lihat di luar sana. Tentunya masih sangat banyak praktik-praktik pembelajaran yang dapat menginspirasi atau mungkin Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Jadi mari saling belajar, saling memberi sesuatu yang bermanfaat agar pendidikan bermutu untuk semua bisa betul-betul terwujud. Wah, pendidikan bermutu untuk semua. Terwujudnya Hashtag pendidikan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Fitri atas Sama-sama Bu closing Eka. statement-nya dan kehadirannya pada sesi hari ini. Rekan-rekan guru, demikian sesi kita pada sore hari ini. Saya Eka Novitandari bersama Ibu Fitria Mulyasari undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.